penuh dengan keberkahan. Terutama untuk Aidil ya. Mudah-mudahan Pak Ustadz, ya ini Aidil dan Ria. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam wa bi ni'matis sihhati wal faragh. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, amma ba'd. Yang kami hormati para sesepuh-sesepuh kami, para alim ulama, para asatiz wa asatizah, para hujjaj, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin, terkhusus kedua keluarga yang insya Allah kita semua sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari selalu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas nikmat yang telah diberikan kepada kita, di mana dengan nikmat tersebut alhamdulillah saat ini kita bisa hadir di tempat ini guna untuk kita bersama-sama mendoakan kedua keluarga dan juga terkhusus lagi untuk kedua mempelai yang berada di hadapan kita. Semoga insya Allah kedua keluarga dan juga mempelai ini akan selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, diberikan kesehatan selalu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Terkhusus untuk pengantin kita, semoga insya Allah dalam mengarungi bahteranya yang baru ini, rumah tangganya insya Allah akan dijadikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala rumah tangga yang penuh dengan sakinah, mawaddah dan warahmah. Ketenangan, rasa cinta dan kasih sayang selalu ada dalam rumah tangga itu insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tak lupa juga selalu kita haturkan untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan para pengikut-pengikut beliau. Dan juga kita selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga kita dan keluarga-keluarga kita termasuk ke dalam golongan orang-orang yang selalu taat kepada Allah. Amin. Bu, amin. Dan juga insya Allah taat mengikuti apa yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Bapak ibu hadirin yang insya Allah sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, dan juga kedua mempelai Aidil dan Ria yang berbahagia, tadi telah bersama-sama kita dengarkan nasihat dari orang tua kita, arahan-arahan yang diberikan untuk kalian berdua, agar nanti dalam kalian mengarungi bahtera kehidupan rumah tangga yang baru ini insya Allah lancar, insya Allah selalu diberikan kebahagiaan. Tadi sebagaimana disampaikan, setiap keluarga, setiap kita, tatkala kita mengambil keputusan untuk menikah, harapannya kita ini selalu bahagia. Ya Bu, ada tak kira-kira yang nikah harapannya bukan untuk bahagia? Ada tak kira-kira? Dan hati, insya Allah kita menikah harapannya agar kita ini memperoleh kebahagiaan, bahagia di dunia. Karena pernikahan itu kebahagiaan kita di dunia yang Allah kasih buat kita. Kenapa subhanallah? Subhanallah, dengan kita melakukan yang namanya nikah ini, saking hebatnya nikah, ketika kita sudah melakukan pernikahan, dalam hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Idza tajawwajal 'abdu faqad istakmala nisfad dini, falyattaqillaha fi nisfil baqi." Apabila seorang laki dan perempuan melakukan yang namanya nikah, maka pada hakikatnya kalian berdua atau kita yang sudah menikah itu sudah menyempurnakan separuh dari agama kita. Kalau saja mungkin tiket kebahagiaan dari Allah itu
harganya 100.000, dengan kita sudah menikah berarti kita sudah punya modal 50.000 untuk mencapai kebahagiaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana yang separuhnya lagi agar kebahagiaan itu lengkap, bahagia dunia, bahagia di akhirat? Selanjutnya dikatakan falyattaqillaha fi nisfil baqi, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah dengan kita menjaga ini, maka insya Allah keluarga yang sakinah, mawaddah dan warahmah yang kita harapkan akan kita capai. Akan tetapi sekali lagi Aidil dan Ria tadi sebagaimana disampaikan, dalam kita berjalan mengarungi bahtera rumah tangga ini pasti, saya katakan pasti, ada saja pasti lika-liku yang akan kalian berdua hadapi. Baik itu mungkin yang namanya kan menyatukan dua hati yang berbeda. Kalau kemarin waktu pacaran cantik, bagus, galau-galau. Iya udah. Nah kalau sudah menikah nih baru kaget ketahuan aslinya nih. Oh ternyata kakak Edil nih kalau tidur ngorok. Kemarin kalau pas pacaran tak kata ngoroknya udah. Kakek Edilnya juga ngomong sama itu. Oh ternyata adik Ria nih kalau tidur tangannya galak jahil, kalau mimpi galak sering gepuk misalnya, baru ketahuan yang seperti itu kalau sudah dalam pernikahan. Nah masalah-masalah seperti itu dalam rumah tangga itu hal yang biasa. Anggap itu merupakan bumbu kebahagiaan buat rumah tangga kalian. Anggap menjadi rumah tangga itu bumbu saja. Karena insya Allah ketika kalian menikah tentunya rasa cinta itu selalu ada. Tanamkan cinta itu selalu dari awal kalian bertemu, menikah sampai nanti hayat memanggil atau hayat kita dipanggil oleh Allah Subhanahu. Jangan sampai tua baik, kalau tua bisa ada lemak bulu, iya. Bahagianya itu jangan cuma sampai tua baik, Bu. Sampai kita dipanggil oleh Allah. Kagilah tua ditinggal dah lemak bulu, dah lemak. Jadi sampai akhir hayat kita insya Allah. Tapi Aidil dan Ria dalam kita mengharapkan kebahagiaan itu tidak bisa jadi dewe. Ya Pak, bahagia dalam rumah tangga itu dapat jadi dewe. Dapat kita ngomong simsalabim abakraba, dek kau nikahlah dengan aku, insya Allah kau bahagia. Tapi lakinya udah galak begawe, beda. Lakinya duduk baik, kira-kira bisa bahagia tidak? Ma itu juga istrinya. Kalau nikah dengan aku, insya Allah tenang baik. Adek tidak banyak mintaan macam-macam katanya, iya katanya. Tahu sudah nikah, lihat AA-nya tadi mungkin lagi mana ekonomi lagi susah, mulai bertingkah, baru kelihatan. Jadi tidak baca seperti itu. Yang namanya kebahagiaan itu harus dimulai dari kalian sendiri yang utama. Yang dimulai dari kalian yang utama. Makanya dalam Al-Quran atau dalam hadis baginda Rasulullah SAW mengatakan kalau kita kepengen bahagia dalam rumah tangga, bahagia dunia, bahagia akhirat. Dunia akhirat ya Bu ya. Bukan cuma dunianya baik, tapi akhirat juga bahagia ketemu lagi. Di dunia kalian bersatu, nanti di akhirat menghadap Allah bersatu lagi. Bersatu. Mak mana caranya? Dalam hadis baginda Rasulullah SAW mengatakan, Ani bin Abbas radhiyallahu an anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qala arba'un man u'tiyahunna faqad u'tiya khairat dunya wal akhirah. Subhanallah. Dalam hadis ini baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan ada 4 hal. Jikalau 4 hal ini ada dalam diri kita, ada dalam keluarga kita, kita tanamkan, kita praktekkan di keluarga kita, maka insya Allah kita akan mendapatkan kebahagiaan dunia dan juga bahagia di akhirat. Galak dah dia kira-kira. Dia galak ya. Sama dah sejalan dah kira-kira. Iyo, harus samakan dulu tujuannya. Harus sama. Apa yang pertama? Dalam hadis ini dikatakan qalban syakiran. Menjadikan hati kalian selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ria harus banyak bersyukur dapat Aidil. Itu juga Aidil harus banyak bersyukur dapat Ria. Kalau sudah ada rasa syukur, insya Allah di luar tak ngelirik-lirik lagi yang lain. Tidak ingat mantannya, misalnya kalau ada mantan misalnya, ya iya. Kenapa? Karena sudah bersyukur, mensyukuri tadi. Itu yang utama. Dan ingat, Ria dan Edel, rasa syukur itu bukan cuma syukur lewat lisan baik,
Bukan cuma lisannya bae syukur, alhamdulillah aku dapat pasangan ganteng, alhamdulillah aku dapat pasangan cantik. Tapi syukur yang benar itu bagaimana setelah kita berucap alhamdulillah, bersyukur kepada Allah, kita pun harus melakukan semua perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dibuktikan dengan apa? Ibadahnya dijaga. Sebagaimana tadi dikatakan di awal, kebahagiaan harus dekat selalu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kita sudah dekat sama Allah, insya Allah kalau kagak ada problem, kita bingung nak ngelapor sama siapa, kagak ngelapor sama Mak Edil, takut kagak jadi marah. Mak itu juga sebaliknya, lapor ke mak dia kagak takut marah, lapor kepada Allah. Ya Bu, lapor kepada Allah, ngadu sama Allah, minta jalan keluar dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Insya Allah kalau kita dekat sama Allah, Allah akan memberikan jalan keluar itu tadi. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, kata Allah. Kalau kita selalu dekat kepada Allah dan saat itu kita diuji oleh Allah dalam rumah tangga kita, minta kepada Allah, maka Allah akan memberikan makhraja bagi keluarga kita, jalan keluarnya insya Allah. Ya, tapi harus dekat dulu sama Allah. Jangan dekat sama Allahnya kalau lagi butuh. Ya, ini kan terkadang kalau lagi tenang-tenang jauh dari Allah. Tapi kalau lagi kesusahan, oh ya Allah, laki aku kena PHK gara-gara corona misalnya, baru melapor sama Allah. Kemarin waktu lagi sehat galau, begawainya mantap, lupa, jauh dari Allah, ibadahnya tak terjaga, sholatnya masih gelak tinggal. Giliran lagi susah baru melapor sama Allah. Nah ini jangan. Jadi dalam kondisi apapun kita, susah, senang, selalu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah mengatakan kepada kita, menjanjikan kepada kita dalam surat Ibrahim, wa idz ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid, kata Allah. Barang siapa yang bersyukur selalu akan nikmatku, maka insya Allah akan aku tambah. Sebaliknya, jikalau kita kufur akan nikmat Allah, kufur dalam artian tidak mempergunakan nikmat Allah sesuai dengan ketentuan Allah, ada istri tidak dijago, ada suami tidak dijago, ada wong tua tidak diperhatikan, hati-hati. Hati-hati. Apalagi maaf mungkin ekonomi kita mapan, dia tetap jangan tinggalkan wong tua kita. Jangan tinggalkan wong tua kita. Karena kan kebanyakan Pak Bu, kalau kita lah merasa mapan gagal, galak lupa dengan wong tua. Apalagi ini kan wong tua jauh ya. Linggau tadi Bu. Nah, di Linggau ke Palembang jauh jaraknya, kalau jalan kaki lama. Iya, jalan kaki ya. Jadi jangan tinggalkan, selalu dekat dengan wong tua. Selalu hubungan silaturahim. Karena doa wong tua ini pengaruh kepada kebahagiaan kalian. Ya Bu, doa orang tua sekali lagi pengaruh untuk kebahagiaan rumah tangga kita. Karena dikatakan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ridallahu fi ridal walidain wa sukhtullahi fi sukhtil walidain. Ridha Allah terletak kepada ridha kedua wong tua kita. Murka Allah terletak dari muka wong tua kita. Tapi kalau wong tua kita ridho dengan pernikahan kita, insya Allah rumah tangga akan bahagia. Sebaliknya, kalau kita atau wong tua kita tidak ridho dengan kita, baru nikah sehari mulai nak nyakit hati wong tua, nak ngelapor, Pak ternyata ama ini Pak susahnya, nah jangan. Bapak Ibu hadirin yang insya Allah sama-sama rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini wujud syukur itu tadi harus diaplikasikan dalam kehidupan kalian. Qalban syakiron. Yang kedua apa? Walisanan dzakiron. Selalu baik, selalu keluar dari lisan ini baik. Ini diantara aplikasi dari syukur tadi. Ngomongnya dijago dengan wong tua, dengan suami, dengan istri dijago, akhlak. Walisanan dzakiran wa badanan 'alal bala'i sabiran. Badan ini walaupun sekuat-kuat badan, sesehat kita lapid nasrus misalnya, aduh baik pasti kita akan diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sama dengan rumah tangga kita. Kita sudah berusaha sekuat tenaga kita agar rumah tangga itu selalu bagus, ada saja pasti nanti Allah akan menguji rumah tangga kita. Nah ketika itu datang, insya Allah kalau kita sudah selalu dekat dengan Allah, maka kita akan bisa menghadapi segala apapun yang
ada dalam rumah tangga. Yang terakhir, wa zaujatan la tabghi hauban fi maliha wa nafsi. Seorang wanita yang apabila ditinggalkan oleh suaminya, dia mampu menjaga dirinya dan juga mampu menjaga harta suaminya. Ya kan mungkin kakek Edel ada tugas di luar misalnya, ada jago dirinya. Mak itu juga sama Edel. Jangan kaget istrinya percaya dengan Edel tugas di luar, Edel di luarnya malah main lagi. Main bola pingpong maksudnya tuh. Iya, bukan main yang lain, Iya. Jadi sama-sama menjaga. Karena kebahagiaan dalam rumah tangga itu kalau dua-duanya sama-sama menjaga, insya Allah rumah tangga itu akan selalu bahagia. Rumah tangga itu insya Allah akan selalu sakinah, mawaddah dan warahmah sebagaimana dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah, inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Di antara tanda-tanda kekuasaan Allah menciptakan pasangan buat kita sama jenisnya manusia. Sama jenisnya manusia, Bu. Kalau jenisnya beda lah bahaya. Kagak Edel di sini ketawa lihat ada kelihatan riannya lain jenisnya kan bukan dari manusia. Nah, ada lemah. Mak itu juga sebaliknya, ada. Karena kan Allah kan menciptakan dua makhluk ya, Bu. Apa, Bu? Wa ma khalaqtul jinna wal insa, jin dan manusia. Kalau kawan yang itu kaget berupa makhluk yang gaib, tidak kelihatan, maka itu juga sebaliknya. Dia punya pasangan yang tidak kelihatan, susah komunikasi. Tapi inilah subhanallah, maha besar Allah, maha rahman Allah, maha rahim Allah. Allah menciptakan pasangan buat kita sama jenisnya manusia. Tujuannya apa? Tujuannya kalau kita dikasih pasangan sama-sama jenisnya agar rumah tangga itu bisa tenang, ada komunikasi bagus dalam rumah tangga. Tujuan akhirnya apa? Ini yang terpenting. Kenapa Allah kepengen rumah tangga kita itu menjadi rumah tangga yang tenang, ada rasa cinta, selalu bahagia, selalu. Kenapa? Tujuan akhirnya tatkala kita beribadah kepada Allah, kita ibadah dalam keadaan khusyuk. Itu tujuan akhirnya. Tujuan akhirnya kembali ke ibadah. Kalau rumah tangganya tenang kan insya Allah tenang galau-galau. Tidak terdengar piring melayang, tidak terdengar baru takbir Allahu Akbar, tahu-tahu gelas nyampak. Walaupun tidak sengaja misalnya, nyampak gelas. Tidak ada, kan tidak akan ada yang seperti itu. Kenapa? Karena rumah tangga kita tadi tenang. Itulah sekali lagi tujuan Allah. Kenapa Allah menginginkan rumah tangga kita, rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah. Tadi kami katakan di awal, untuk meraih sakinah, mawaddah, warahmah perlu ada usaha. Perlu ada usaha. Usaha. Dan usaha itu apa? Tadi kami katakan di awal, jago selalu keimanannya kepada Allah. Ditakkidkan lagi kalau kita mau lihat surat Al-Asri, di situ dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kalian ingin rumah tangga ini selalu sukses, tidak rugi dalam mengambil keputusan menikah, maka yang pertama apa? Dalam surat Al-Asri, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Demi masa sesungguhnya manusia itu dalam keadaan merugi. Siapa yang tidak merugi? Illa alladzina amanu. Pertama, tetap kembali amanu wa 'amilus salihat, yang beramal soleh, berbuat baik antara suami dengan istri, istri dengan suami, dengan wong tua, berbuat baik. Tadi kami katakan ya, jaga, wa tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Yang terakhir, saling nasihat menasihati, saling tegur. Kalau suami lupa diingatkan, kalau istrinya lupa diingatkan, terutama sholat, apalagi silaturahim dengan wong tua. Kalau mungkin kita lama dak suan tempat emak kita, diingatkan. Insya Allah dengan ada selalu saling mengingatkan, maka rumah tangga kalian akan menjadi rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah. Bapak Ibu hadirin yang insya Allah sama-sama rahmat Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini saja yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf jika ada kekhilafan dalam kata-kata kami, terkhusus dari keluarga besar Besan yang jauh. Ada pantun siko, kalau ada jarum yang patah jangan disimpan di dalam hati. Kalau ada dari kata-kata yang salah yang menyinggung perasaan hati, tolong jangan disampaikan sama Bapak polisi. Iya, bahaya dan kebuang tuh gara-gara salah ngomong. Akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ustadz Darsono yang telah memberikan siraman rohani untuk kita semua, bukan hanya untuk kedua mempelai. Berikut ini sebelum kita